Kami tidak sedang merebut kemenangan, tapi kami sudah Kau berikan kemenangan. Ketika Engkau mati di kayu salib, Kau bangkit secara mutlak, Engkau menang atas musuh-musuh kami. Iblis dilucuti, iblis menjadi tontonan Tuhan, sehingga Engkau memberikan kemenangan itu bagi kami, sehingga kami tidak dikalahkan dunia, tapi kami sanggup mengalahkan dunia. Bahkan Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan membawa kami selalu di jalan kemenangan-Mu. Bukan hari ini menang dan nanti kalah, tapi Engkau berjanji selalu membawa kami ke jalan kemenangan-Mu. Dengan perantaraan kami, Engkau akan menyebarkan bau harum, pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Kami percaya kami sudah menang. Kalau saudara sepupu kami bersusah payah berpuasa Tuhan, untuk merebut kemenangan, untuk meraih kemenangan, kami bersyukur kepada Allah. Bukan karena usaha kami, tapi Engkau memberikan gratis kepada kami kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang mutlak dan sempurna. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Kami tidak pernah mau tukar dengan apapun Tuhan. Sekalipun kami mengalami kesesakan, tekanan, penderitaan, karena Engkau berkata tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih-Mu dengan kami. Baik penderitaan, kesesakan, kesusahan, kami tidak mau Tuhan menukar apapun Engkau dengan dunia ini, karena kami terlalu jatuh cinta kepadamu. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa, teruji, terbukti dalam kesesakan. Yes Tuhan, itu yang membuat kami terus ingin mengasihi Tuhan, mencintai Engkau, memberikan hidup kami bagi Engkau. Karena tidak ada Tuhan seperti Engkau, yang peduli, yang memberikan nyawa, yang terus tertuju matanya kepada kami, bahkan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kasih setiamu tegak seperti langit, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kebaikan-Mu Kau terus curahkan bagi kami. Engkau selalu rindu menunjukkan kasih setiamu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ajar terus kami melekat kepadamu, terus mengandalkan Engkau, menaruhkan pengharapan kami kepadamu. Dalam segala kesesakan kami mau terus mata kami tertuju kepadamu. Sekalipun kami kadang-kadang tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tetap tertuju kepadamu. Kami terus tetap fokus kepadamu. Mari Tuhan perlengkapi kami lebih lagi. Tanam firman-Mu, benih kerajaan Allah itu terus dalam hidup kami. Kami memiliki tanah yang subur sehingga itu boleh berbuah lebat dan tercetak firman Tuhan atas hidup kami, sehingga ketika dunia digoncangkan, kami menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, karena kami memegang firman-Mu Tuhan kekal selamanya. Dan bahkan dalam hidup kami terus Kau membawa kami seperti rembang tengah hari. Kau terus membawa kami, Kau promosi kami Tuhan, sehingga orang-orang yang mengejek kami, yang melecehkan kami, suatu saat mereka akan melihat dan berkata, merekalah orang-orang yang disertai Tuhan. Yes, amin. Tiba waktunya mereka akan memegang puncak jubah kami Tuhan, karena mereka melihat kami bukan orang yang biasa-biasa, tapi orang-orang yang disertai Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang terus menolong kami, mukjizat yang tidak lazim terus kami alami, sehingga mereka takjub dan mereka mau mengenal Engkau lewat hidup kami. Itulah yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk roh hikmat dan wahyu itu mengalir atas hidup kami pada hari ini, karena kami tahu kami rindu bersekutu dengan firman-Mu dan kami bersekutu dengan Engkau, sehingga hidup kami berubah. Pola pikir, dasar keyakinan, sikap hati yang salah diselaraskan oleh karena firman. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga saudara-saudara kami yang Zoom mengalami lawatan Tuhan yang sama seperti yang kami alami di onsite. Kami berdoa kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan setiap yang sakit, membangkitkan
membangkitkan yang letih lesu dan berbeban berat. Dan biarlah nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Hari ini kita gabungan ya. Puji Tuhan, sekalipun ada banyak teman-teman yang mudik ya, pergi ke kampung halaman dalam rangka memang kita nggak mudik, nggak lebaran ya, tapi ada banyak keluarga besar yang masih lebaran, bahkan ini waktu yang panjang 2 tahun Jokowi tidak memberikan cuti ya, tidak bisa kita mudik, tapi puji Tuhan tahun ini semua melandai, sakit penyakit sudah tidak ada lagi, kita aminkan, amin ya. Ya, mulai ada kemajuan di bangsa ini. Saya percaya bahwa setiap air mata kita, setiap 2 minggu, setiap minggu ya kita doa, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Saudara, hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa bersama dengan saudara sepupu kita ya. Kalau saudara sepupu kita besok merayakan kemenangan, sudah out of date saudara. Kita sudah merayakan kemenangan senantiasa setiap hari, amin. Dan saya percaya saudaraku, sekalipun kita belum lihat secara mata ada tsunami besar-besaran ya, saudara sepupu kita datang kepada rumah Tuhan, tapi saya percaya secara alam roh saudara, kita sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada perubahan yang besar terjadi di alam roh. Tinggal tunggu waktunya saudara. Mungkin itu keluarga besar kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita di kantor saudara. Tapi percayalah doa yang kita naikkan, air mata yang kita naikkan tidak pernah sia-sia. Secara alam roh Tuhan sedang mengerjakannya. Dan kita akan terheran-heran. Mereka akan haus, lapar. Ya, mereka akan berkata seperti Wahyu ya. Pernah saya khotbahkan grand design gereja Tuhan. Di Wahyu dikatakan inilah Allah yang aku nanti-nantikan. Ya, mereka sedang menanti-nantikan Allahnya. Dan Tuhan berkata, merekalah umatku. Saudara, itu akan terjadi. Amin. Saya bergairah, saya bergelora saudara. Karena bagi kita mungkin mikir gini, Indonesia satu-satunya negara terbesar Muslim, mungkinkah? Saudara, bagi Tuhan dia hanya membalikkan. Amin. Masalahnya adalah dia rindu ada gereja Tuhan. Amin. Yang mengerti tujuannya, mengerti posisinya saudara. Untuk membela bangsa. Membela bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, bulan ini kita sudah memasuki bulan Mei. Bulan Mei ini kita belajar tentang peranan Roh Kudus menolong kita di dalam doa. Karena 1 tahun kita belajar tentang rumah doa. Nah bulan ini saudara kita belajar tentang Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa untuk menolong kita berdoa. Dan minggu ini kita belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong ya. Baik, kita buka firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16. Kita akan baca sama-sama, saudara. Mungkin kita bacanya sampai ayat yang ke-17 ya. Baik, saya akan baca ayat yang 15, saudara ayat yang ke-16, terus kita sama-sama ya baca ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16, aku ayat yang ke-17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam. Kita buka lagi ayat yang ke-15, saya ulang lagi baca ya. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
perintahku. Ini adalah perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati di kayu salib dan semuanya, saudara. Dia mengatakan kepada para murid-muridnya, berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi Tuhan Yesus mengerti, saudara, bahwa murid-muridnya tidak akan pernah bisa menuruti segala perintahnya. Karena keterbatasan, karena ada banyak hal, saudara ya. Tetapi Tuhan berkata di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa. Jadi saudaraku, sejatinya saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu hanya bisa diperas hanya satu kata, yaitu taat. Betul nggak saudara? Obey kalau bahasa bahasa Inggrisnya. Obey. Ya, jadi kalau diperas saudaraku, disimpulkan sebenarnya saudara dan saya dalam mengikut Tuhan, Tuhan hanya kehendaki satu saja kata, yaitu taat. Ya, taat itu artinya menuruti segala perintah Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan kalau engkau menuruti aku, kalau engkau taat, itu sama dengan engkau mengasihi aku. Ya, nah masalahnya saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, Tuhan merasakan bahwa kita sulit banget untuk taat. Maka itu dia katakan, aku akan minta kepada Bapa. Apa saudaraku? Seorang penolong yang lain. P-nya di sini huruf besar. Berarti dia seorang pribadi, ya. Pribadi. Ya, penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Jadi untuk apa? Supaya engkau bisa taat. Amin. Ya, artinya siapa itu penolong lain kita sudah tahu semuanya, yaitu Roh Kudus, saudaraku. Dia sekualitas dengan Tuhan. Ya, dia memiliki karakter seperti Tuhan. Dia sekualitas dengan Tuhan karena dia Tuhan sendiri, betul enggak? Dalam bentuk Roh Kudus, saudara. Dan Tuhan mengerti, saudara, dan saya tidak pernah bisa obey, tidak pernah bisa taat. Makanya dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, Roh Kudus. Supaya apa, saudaraku? Supaya ia menyertai kamu, bukan hari ini besok saja, tapi selamanya. Ya, Tuhan ingin saudara taat. Jadi bisakah kita taat? Bisa, betul nggak, saudara? Betul nggak? Amin. Kenapa? Karena Tuhan berikan penolong yang lain buatmu. Jadi apa tugas Roh Kudus, saudaraku? Tugas Roh Kudus, dia akan mengkondisikan saudara. Dia akan mempengaruhi saudara. Dia akan menginsafkan saudara dengan dosa. Dia akan mengingatkan kepada kebenaran. Inti-intinya Roh Kudus disuruh untuk menolong kita untuk memenuhi segala perintah. Amin. Untuk saudara, saya tahu Tuhan kita ini sangat baik. Sangat baik. Dia berikan perintah kepada kita, tetapi dia juga berikan penolong yang lain. Betul gak? Enak sekali sebetulnya. Betul gak, saudara? Ngerti gak? Saudara lihat agama-agama di luar sana. Mereka jangan ini. Betul gak, saudara? Kemarin mereka yang ke Bali mempertobatkan orang Hindu untuk bisa selamat supaya tidak kena murka dewa. Setiap hari dia harus 60.000 berikan sesajen di mana-mana, saudara. Mereka disuruh jangan ini. Tapi nggak pernah dikasih penolong yang lain, betul? Saudara, ini orang-orang yang istimewa loh dengan saya. Dahsyat loh. Tuhan kita tuh amat baik. Dia sudah prepare semuanya, sudah persiapkan semuanya supaya saudara bisa taat. Dia berikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang sama kualitasnya dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan katakan dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi saya sangat percaya, saudaraku, bahwa setiap umat Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah percaya kepada Yesus, saya percaya dia pasti bisa taat. Kenapa? Kalau dia tidak taat, itu bukan masalahnya di Tuhan. Betul? Ngerti ya? Itu masalahnya adalah kita. Ya, tapi percayalah, sekalipun kau hari ini belum taat, Roh Kudus
akan mengkondisikan engkau, akan mempengaruhi engkau. Amin. Engkau akan menginsiapkan engkau akan dosa. Saya percaya sekali saudaraku, karena itulah Roh Kudus diutus oleh Bapa. Mungkin hari ini kau lihat ada orang keras, orang yang gak mau taat, pakai kebenarannya sendiri, hidup dengan kekuatannya. Tapi kalau dia sudah terima Yesus, saya percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk mengkondisikan, untuk mempengaruhi, amin. Untuk menginsyafkan dia akan dosa, supaya dia kembali mentaati firman Tuhan. Saya rindu pagi hari ini saudara sadar bahwa ada penolong yang lain dalam hidupmu. Amin. Ya, ayat 17 dikatakan, ya. Dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran. Ya, jelas. Karena dia yang menyuruh kita untuk taat. Berarti roh kebenaran. Dunia tidak bisa terima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu, bahkan apa dikatakan? Diam di dalam kamu. Waduh, sejak saya tahu kebenaran ini saudaraku, saya gak pernah takut lagi. Kenapa? Karena ada penolong yang lain. Saudara, orang bisa, anak Tuhan bisa kesepian saudara. Ya, ada seorang anak Tuhan ke saya bilang, saya sepi banget. Saya tidak menikah dan segala macam. Dia gak sadar ada penolong yang lain. Amin. Orang berkeluarga tidak jamin dia kesepian, saudara. Betul gak saudara? Tapi percayalah kalau kau sadar, kau punya Roh Kudus, penolong yang lain. Everything dia bisa lakukan buatmu. Amin. Dia bisa mengajarmu dia bisa menghiburmu, betul nggak? Saya nggak ajar saudara tentang peran Roh Kudus ya. Yang lain, saya hanya ajarkan sekarang peran Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, ya khusus ya. Jadi saudaraku, seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan punya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena dalam hidup saya tidak pernah sendiri. Amin. Kau punya penolong yang lain, yang kemanapun engkau pergi, dia selalu bersama dengan engkau, karena dia menyertai engkau selama-lamanya dan diam di dalammu. Saya beberapa kali saudaraku dalam pelayanan mengalami hal-hal yang hampir saja mati. Saudara. Ya, saudara tahu Ciwastra itu banjirnya luar biasa, nggak seperti sekarang saudara. Masih banjirnya. Dulu banjirnya bisa hampir setengahnya mobil saya. Lebih. Dan saya pulang malam tidak ada yang tolong. Tukang becak nggak ada lah. Sudah ngabrit semuanya. Mobil-mobil. Siapa yang bisa berjalan? Padahal itu jalan satu-satunya yang seharus ke rumah saya. Tapi selalu sadar saya. Saya tidak pernah sendiri. Amin. Ada penolong yang lain. Mungkin kalau saya waktu itu minta tolong Mas Henry, saudara. Saya mesti, dulu handphone masih 1-2 orang ikut ya. Yang saya bisa sejam baru dia datang, saudara. Tapi saya punya penolong yang instan. Yang dia ada bersama dengan saya. Dia bisa berikan hikmat, amin. Nah saudara, saya rindu saudara sadar untuk saudara mengerti bahwa di dalam dirimu, kau bukan orang yang biasa-biasa, men. Kau punya penolong yang lain. Kalau kau berjalan, kalau kau pergi dengan anakmu, kalau kau pergi dengan suami dan kau pergi sendiri, saudara percayalah kau tidak pernah sendiri. Amin. Itu harus diwahyukan dalam hidup saudara. Sehingga kau gak berkata seperti ini. Aduh suami saya itu ya gak pernah mengasihi saya dan segala macam. Saudara kalau engkau tuntut suami mengasihimu, kau akan kecewa terus, betul gak? Ya memang suami harus mengasihi istri. Tapi dalam pertumbuhan dia mungkin bisa belentong, betul gak saudara? Tapi kalau kau tahu ada penolong yang lain. Yang selalu mengasihimu, yang selalu menghiburmu. Kau tidak pernah menuntut orang lain untuk mengasihimu, betul gak? Betul gak saudara? Kau akan menjadi pribadi yang utuh, ngerti? Karena engkau punya penolong yang lain. Yang luar biasa, dia menolong segalanya dalam hidupmu. Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya sekali, confirm sekali dengan Tuhan, bahwa di akhir-akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, Roh Kudus, penolong lain yang diutus oleh Bapa itu, sedang melatih engkau dan saya, gereja Tuhan, untuk mencetak menjadi pendoa dan penyembah.
Amin. Dia akan kerjakan akhir-akhir ini, mendesak engkau, mengkondisikan engkau, mempengaruhi engkau. Untuk apa? Untuk engkau memiliki kehidupan doa dan penyembahan. Ini tugas Roh Kudus akhir zaman ini. Kenapa? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan buat saudara ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya mulai dari awal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa itu yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Orang yang sudah terima Yesus, dia berfungsi menjadi imamat yang rajani, betul? Dikatakan, tetapi kamulah. Siapa itu saudaraku? Orang yang percaya kepada Yesus. Kamulah imamat yang rajani. Ini banyak orang yang gak ngerti saudara. Sehingga sering dengar firman ini, tapi belum diwahyukan. Nah hari ini saya rindu Roh Kudus mewahyukan buat saudara dan saya. Amin. Ya, apa itu imamat yang rajani? Imamat yang rajani adalah imam di dalam kerajaan Allah. Ya, imamat yang rajani itu adalah imam di dalam kerajaan Allah. Saudara, pada waktu zaman bangsa Israel, dia punya kemah Allah, saudara. Itu ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Betul nggak? Ya, itu pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Saudara pernah waktu Pondok Daud, kita sedang pernah sampaikan gambarnya ya. Jadi kalau ada kemah Allah dulu, ini ada pelataran, ini ruang kudus. Dan yang terakhir adalah ruang maha kudus. Saudara, hanya imam lah. Ya, dulu waktu itu orang-orang Lewi, saudara, yang berfungsi sebagai imam, yang memiliki status imam, yang memiliki akses untuk masuk ke ruang maha kudus. Ya, jadi kalau orang-orang awam, dia hanya di pelataran dan di ruang kudus. Tetapi imam, saudaraku, dia punya akses ke ruang maha kudus. Artinya bahwa Bapa hanya pengen bertemu dengan imam, betul nggak? Karena Bapa lah, Tuhan lah yang ada di ruang maha kudus. Jadi hanya imam yang punya akses. Banyak orang diseleksi lagi, diseleksi hanya imam. Betul nggak? Jadi nggak sembarangan punya status imam. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Ya. Nah, saudaraku, di dalam ruang maha kudus, ya, itu terdapat mezbah ukupan dari emas. Jadi itu hanya ada di ruang maha kudus. Mezbah ukupan dari emas. Apa artinya? Itu melambangkan doa dan penyembahan. Jadi saudaraku yang kekasih, pada waktu imam pergi ke ruang maha kudus, apa kerjanya dia? Hanya berdoa dan menyembah Tuhan. Amin ya. Ngerti ya? Jadi hanya di ruang maha kudus itu ada mezbah ukupan. Dan ini cerita tentang doa dan penyembahan. Hanya seorang imam yang berdoa, memuji, menyembah dia, bertemu dengan Tuhan. Apa yang dilakukan di situ? Disinilah imam memiliki kesempatan untuk apa? Bersyafaat. Ngerti ya? Makanya saudaraku, imam itu saudaraku di dalam pakaiannya itu ada 12 suku bangsa Israel di dadanya. Kenapa? Karena dia harus bawa ke ruang maha kudus untuk bersyafaat untuk ke-12 suku. Ngerti ya? Dan dia bersyafaat untuk semua keperluan umat di situ. Karena Tuhan yang bisa menjawab. Betul? Bahkan saudaraku, dia bisa negosiasi. Apa itu negosiasi? Tawar menawar
dengan Tuhan seperti Abraham pada waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Betul nggak? Kalau ada sekian yang benar, jangan hancurkan. Kalau enggak sampai ada 10 orang. Betul nggak, saudara? Di mana tempatnya? Di ruang Maha Kudus. Ya, dinegosiasi. Tentang apa? Tentang masa depan bangsa Israel. Ya, tentang apa? Tentang kota dan kemenangan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, setelah engkau terima Yesus, saudaraku, engkau bukan lagi jadi orang awam yang hanya di pelataran di ruang kudus. Amin. Karena firman Tuhan di 1 Petrus ini dikatakan, tetapi kamulah imamat yang rajani. Jadi kita bukan karena Harun, Imam Harun, bukan karena apa, tapi karena darah Yesus, amin, mengubah status kita menjadi seorang imam. Kita terus bisa masuk ke ruang Maha Kudus yang langsung bertemu dengan Tuhan. Itulah statusmu. Itulah fungsi kita sekarang. Makanya di akhir zaman ini Roh Kudus akan begitu rupa mencetak dan melatih hidupmu untuk berfungsi sebagai imam. Amin. Kenapa? Karena bangsa ini tidak akan pernah diselamatkan kalau kau tidak berfungsi sebagai imam. Amin. Karena keluargamu tidak akan pernah diselamatkan kalau engkau tidak berfungsi sebagai imam. Betul? Kau tidak akan lihat Lembang ini penuh kemuliaanmu kalau engkau tidak berfungsi sebagai imam, saudara. Kenapa? Karena imamlah yang menentukan kesejahteraan bangsa Israel, kemenangan bangsa Israel. Betul nggak, saudara? Maka itu, saudaraku, semua orang di sini menanti-nantikan imam keluar dari ruang Maha Kudus. Betul nggak, saudara? Karena itu menentukan masa depannya. Saudara, saya rindu sekali hari ini engkau tahu persis siapa engkau. Kau mungkin tidak terkenal, diabaikan, kau cuman pedagang, kau cuman ini, kau cuman itu, kau cuman ini. Tapi di hadapan Allah, engkau adalah imamat yang rajani. Amin. Kau ditetapkan untuk bersyafaat. Amin. Ruang Maha Kudus bernegosiasi dengan Tuhan. Tawar menawar. Oh, kau mungkin gak dilihat banyak orang. Tapi pertemuanmu dengan Tuhan berdua secara korporat. Kau tahu fungsimu. Itu menentukan keluargamu. Menentukan masa depan keluargamu. Menentukan masa depan anakmu. Betul gak? Yes? Maka itu, saudaraku, Roh Kudus akhir zaman ini akan berusaha sedemikian rupa. Saya yakin dia akan melatih kita untuk menjadi orang yang berdoa dan memuji Tuhan. Roh Kudus akan mengkondisikan engkau. Tahu mengkondisikan engkau? Dia buat sedemikian rupa peristiwa kejadian dalam hidupmu. Dia mempengaruhimu. Supaya apa, saudaraku? Supaya hatimu, kau memiliki hati untuk haus terus di ruang tahta. Amin. Engkau tidak bosan berlama-lama di ruang tahta. Karena memang fungsimu adalah imam. Imam, dia selalu haus ruang tahta. Amin. Karena itulah dia ketemu dengan Tuhan. Sekali lagi saya nubuatkan. Kau akan menjadi orang-orang yang selalu haus dengan ruang tahta. Kau tahu persis itulah tempatmu. Betul enggak? Ketika keadaan keluargamu kacau balau. Ketika kau ekonomimu kacau. Ketika keluarga besarmu kacau. Ketika kotamu kacau. Ketika bangsamu kacau. Kau tahu statusmu. Kau akan datang ke ruang Maha Kudus. Amin. Kau akan ambil posisimu. Kau akan bersyafaat. Kau akan berdoa, menyembah, menegosiasi untuk masa depan semuanya. Dan percayalah, itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Semuanya boleh berubah. Tapi saudara, kalau kita tidak mengerti fungsi itu, kita akan lihat kota ini akan hancur. Benar? Anak-anak kita akan hancur. Bangsa ini akan hancur. Maka itu, saudaraku, saya confirm sekali dengan Roh Kudus bahwa akhir-akhir ini
kau akan dibuat Roh Kudus untuk dikondisikan, dipengaruhi supaya kau kembali datang ke ruang tata. Kau sudah lagi gak ada yang bisa diandalkan kecuali kau datang ke ruang tata. Kau datang ke ruang tata, menangis di hadapan Tuhan, menegosiasi, dan percayalah itulah statusmu. Amin. Amin. Waduh, saya senang sekali saudara. Kalau setiap, mungkin kita bukan jemaat mega church yang ribuan, saudara. Mungkin kita bukan gereja-gereja yang terkenal di Lembang, bukan gereja yang besar. Tapi ketika engkau tahu kau punya fungsi sebagai imam, kegerakan akan terjadi di kota ini. Amin. Oh, itulah yang iblis takutkan, saudara. Ketika engkau masuk ruang tata. Betul? Karena disitulah letak kekalahannya. Kemenanganmu ketika engkau keluar dari ruang tata. Kau bersyafaat. Kau melakukan perkara-perkara yang ajaib di ruang tata. Maka itu dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Dari mana kita mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, kecuali engkau berfungsi sebagai imam. Betul nggak saudara? Akan mengalami ajaibnya Tuhan, kau mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kau dipengaruhi oleh Roh Kudus ya, sedang dicetak, dilatih untuk menjadi pendoa ya, bersyafaat. Saudara, di sini ada pendoa syafaat Mbak Minton sama Mbak Kensi. Saudaraku, status pendoa syafaat bukan hanya mereka berdua. Jangan pernah berpikir bahwa mereka yang pendoa syafaat dia wajar yang berjam-jam harus di ruang tata. Bukan, tapi kamulah imamat yang rajani. Amin. Kau gak akan bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib kalau gak akan mengalami Tuhan di ruang tata. Maka itu Roh Kudus akan mendesak engkau, melatih engkau untuk memiliki hati yang haus berjam-jam di ruang tata. Saudara, saya gak bisa kondisikan saudara. Ya kan? Saya bisa ngomong begini, hey, doa online ya, doa onsite ya. Sampai pagi saya seperti boneka gitu. Gak akan pernah bisa mempengaruhi saudara, betul gak? Gak bisa mengubah saudara. Tapi penolong yang lain. Amin. Roh Kudus. Dia akan mempengaruhi saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin kau taat pada firman-Nya. Statusmu adalah imam. Amin. Nah, Roh Kudus berfungsi sebagai apa? Kadang orang berpikir gini, aku gak bisa berdoa Tuhan. Aku kalau di ruang tata mau ngomong apa? Saya gak bisa berdoa. Yang lucu sekali saudaraku, di persekutuan kami di Sariwangi ada seorang suami, biasanya istri saja yang ikut persekutuan, suami diceritain sama istri kan kalau kita habis firman gitu saudara ya Mbak Minton. Jadi kita kan doa satu-satu, jadi doanya lebih banyak dari persekutuannya karena doanya rally kan. Bisa kita sampai firman tuh jam 7 doanya sendiri udah sejam lebih. Ya berdoa, mau yang baru mau yang lama ya eder ya, semua berdoa. Nah dia bilang lah sama istri suaminya, kamu kalau di persekutuan ngapain aja? Dia bukan orang karismatik ya saudara. Ya doa panjang-panjang, doanya begini. Pas pulang menjemput dia ketemu dengan saya. Kenapa gak ikut persekutuan? Istri anak ikut persekutuan. Suami ikutlah biar satu keluarga bersekutu. Istrinya ketawa. Mbak, dia gak mau disuruh berdoa katanya. Dia minder katanya semua berdoa, harus berdoa. Saya bilang, Pak, giliran Bapak saya gak suruh Bapak berdoa. Besok datang ya. Ya benar saudara, kemarin dia datang. Saya lewatin aja, dia gak usah berdoa. Kalau itu menjadi halangannya ya. Kan kita bukan tugas itu kan saudara. Amin. Ya. Kadang orang berpikir, aku gak bisa doa. Saudara, doa itu bukan rangkaian kata-kata yang indah. Betul nggak saudara? Tapi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat Roma 8 ayat yang 26 dan 27.
Roma 8 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian juga roh. Siapa itu roh, saudara? Roh Kudus, penolong yang lain, betul? Ya, demikian juga roh Kudus. Karena kalau roh di huruf besar itu Roh Kudus pasti pribadi Allah. Kalau roh huruf kecil itu roh kita, ya. Ya, ngerti ya? Jadi demikian juga roh, berarti Roh Kudus. Penolong yang lain membantu kita dalam dahsyat ya. Dia bantu kita dalam, kok dia tahu kelemahan kita? Ya tahulah orang dia ada di dalam kamu. Betul nggak? Dia menyertai kamu. Justru ketika kau dalam kelemahan, Tuhan ingin engkau berdoa. Karena biasanya kalau orang di dalam kelemahan sulit sekali untuk berdoa. Betul nggak? Dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau saya tanya Mami, gimana caranya berdoa kok bisa panjang, lebar, tinggi, dalam, luas? Dia kan bilang lah saya dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Kalau nggak digerakkan Roh Kudus, nggak mungkin dia nggak tamatan SD, sekolah pun nggak pernah. Betul nggak? Bisa ngomong dimensi ilahi impartasi dari mana? Betul nggak saudara? Otoritas dari mana? Betul nggak saudara? Mbak Kensi ya kan? Misalnya kita contoh, kita semuanya juga gitu saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus, jadi harus dibuang stigma bahwa saya tidak bisa berdoa. Betul? Amin. Bapak-bapak, ya kadang-kadang kan kalau di mesbah, mama aja yang berdoa. Mama panjang lebar dalam luas kalau berdoa. Kalau saya hanya 2 kata, 3 kata, enggak peduli. Masalahnya siapa yang pimpin engkau? Roh Kudus atau kau pimpin dengan kata-katamu, pengertian dan segala macam. Betul enggak saudara? Tapi kalaupun kau tidak bisa berdoa, wajar. Karena kita memang tidak pernah bisa berdoa. Tetapi roh membantu kita. Amin. Dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri, roh siapa? Roh Kudus yang dalam hidup kita, dia berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kenapa dia tahu Roh Kudus? Karena dia diam di dalam kita. Kadang kalau kita sesak banget, boro-boro keluar kata-kata yang ada cuma nangis. Betul nggak? Tapi percayalah, Roh Kudus penolong yang lain menyampaikan keluhan-keluhan. Amin. Dialah yang berkeluh kesah kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kita pernah belajar tentang doa. Bahwa doa, saya rewind lagi ya. Saya ingatkan lagi, doa bukan alat. Betul nggak? Untuk memaksa Tuhan. Betul? Memenuhi keinginan kita. Masih ingat? Ya. Tapi doa adalah proses. Amin. Untuk apa? Mengerti kuasa, rencana dan kehendaknya dia atas hidupku. Mungkin baru pertama kali saudaraku kau berdoa sesuai dengan keinginanmu. Sehingga Tuhan tidak menjawab. Tapi percaya penolong yang lain mengadjust, memperbaiki doamu. Amin. Kenapa? Kita lihat lanjut. Ya, ayat yang lanjut. Dan siapa? Allah menyelidiki hati nurani dan mengetahui maksud roh. Ngerti nggak saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara tidak bisa berdoa untuk bisa selaras dengan kehendak Allah. Betul nggak? Saudara mungkin berdoa, aku ingin ini, Tuhan ingin, nggak selaras. Tetapi Roh Kudus tahu kelemahanmu. Penolong yang lain Roh Kudus membantumu. Oh anakku, engkau tidak selaras dengan Tuhan. Aku akan berdoa untukmu dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani siapa? Kita. Dan mengetahui maksud, aneh ya. Yang berdoa Roh Kudus,
Yang diselidiki hati. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus akan memproses hati nurani. Ngerti? Ngerti ya? Makanya doa itu yang benar adalah proses. Amin. Untuk kita boleh selaras dengan kehendaknya. Karena hanya sesuai dengan kehendaknya lah yang dijawab oleh Tuhan. Betul nggak? Kadang-kadang kita datang, saudaraku, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi percayalah, engkau punya penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu engkau dalam kelemahanmu. Karena engkau tidak bisa berdoa, betul nggak? Mungkin kau menggebu-gebu, Tuhan aku pengen punya rumah, aku pengen punya rumah. Roh Kudus bilang, salah anakku. Bukan itu. Itu ya. Akhirnya apa? Roh Kudus menyampaikan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nuranimu. Dan dia mengetahui maksud roh. Artinya Roh Kudus memperbaiki hati nurani kita. Amin. Sehingga kita bilang, iya ya salah ya. Aku harusnya gak berdoa rumah dulu. Aku berdoa untuk ini. Roh Kudus memberikan konfirmasi. Mengubah hati nurani yang salah. Yaitu bahwa ia. Betul? Sesuai dengan kehendak. Berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya saudaraku, Allah akan menjawab. Jadi kita nggak boleh ya menilai orang dia pintar berdoa. Bukan itu konsepnya. Amin. Tapi kita punya penolong. Amin. Sekalipun kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Amin. Dengan keluhan yang kita nggak tahu, kita hanya bahasa roh. Malah sokre, malah sena, malah se. Atau mungkin kalau kau belum punya bahasa roh, kau masih baru, belum dikaruniai bahasa. Kau hanya bilang, ya Tuhan, aduh Tuhan. Percayalah, partnermu, penolongmu, tahu kebutuhanmu. Dan dia berkeluh kesah. Dan Tuhan mengerti maksud sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dahsyat ya. Maka itu saudara, kalau saudara mengabaikan Roh Kudus, rugi. Betul nggak saudara? Karena hanya dia yang bisa membantu kita dalam kelemahan kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Bapa. Dan Bapa mengetahui maksud roh itu. Bukan maksudmu. Betul nggak? Tapi maksud roh itu. Amin. Benar nggak ini? Karena Allah menyelidiki hati nurani. Dan hati nurani kita diproses sesuai dengan kehendak Allah. Dan kau akan menerima jawaban doa. Amin. Maka itu saudaraku, betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Yes. Artinya kau gak perlu penolong yang lain kecuali Roh Kudus, betul? Dia expert, ahli dalam segala hal dalam hidup. Amin. Kau gak perlu pergi ke konsultan keuangan, konsultan penting, bukan kita gak bisa ya sharing dengan pembimbing. Tapi biarlah engkau mendahulukan Roh Kudus. Maka itu tidak ada lagi saudaraku, karena Roh Kudus seorang pribadi, kita harus bergaul. Amin. Dia mitra, dia partner, jangan dibiarkan saudara. Sungguh kita harus minta dia untuk menolong. Ya. Karena dia yang mempengaruhi, mengkondisikan. Malah sewa kita dikondisikan. Ketika kita bahasa roh, kita mengalami ini, dikondisi, dipengaruhi, diingatkan kebenaran-kebenaran. Betul kan? Dia mengingatkan kebenaran. Makanya kadang-kadang orang bilang, oh kok tiba-tiba aku ingat kebenaran. Kok salah ya aku ya? Ada imam yang bersyafaat. Betul nggak saudara? Ya. Jadi kalau misalnya ada kekacauan di rumah tangga, di keluarga besar, ada jemaat yang kacau dan segala macam, gak usah bingung.
Amin. Karena kalaupun kita bingung banyak ngomong, dia juga gak berubah. Betul gak saudara? Apa yang kita lakukan? Kita harus berfungsi sebagai imam. Berdoa di ruang tata. Karena kita tahu Roh Kudus akan menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Ya, saudara bisa nangkep. Amin, saudara. Nah, saudara, kita lihat di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Satu lagi. Saudara, kadang-kadang orang berpikir begini, bagaimana ya kita bisa akurat gitu ya. Ya, bagaimana hidup saya bisa berkenan kepada Tuhan? Saudaraku, satu saja, kalau kau mau berfungsi sebagai imam sering di ruang tata, melalui doa dan penyembahan, saudara ketika, percayalah, ini camkan baik-baik, ketika engkau berdoa, ketika engkau menyembah Tuhan, percayalah frekuensimu akan semakin hari semakin sama dengan frekuensi surga. Statement ini, amin. Saudara, ini kan frekuensi dunia banyak sekali ya, lagu dangdut, lagu apa segala macam. Frekuensi. Nah, bagaimana caranya supaya kita akurat? Frekuensi kita, roh kita harus mulai sama dengan frekuensi surga. Betul nggak saudara? Ya, kalau enggak, saudaraku, frekuensi dunia ini, suara-suara di dunia ini, itu akan banyak mempengaruhi hidupmu. Sehingga dalam pengambilan keputusanmu salah, merespon dengan salah. Saudara ya, saudara akhirnya kalahlah di dalam Tuhan, ya, jatuh lagi di dalam dosa. Tetapi percayalah saudara, ketika kau mengambil keputusan untuk menjadi imam, di doa, di syafaat, kemudian terus di ruang tahta, dan kau kembali menaikkan doa dan penyembahan, setiap doa dan penyembahanmu itu membuat frekuensimu semakin sama dengan frekuensi surga. Amin. Tinggal begitu, tinggal gimana ya caranya supaya frekuensi sama dengan surga, hidup saya akurat? Doa, penyembahan. Betul? Tuhan akan membuat frekuensimu sama dengan surga. Ketika frekuensimu sama dengan surga, tanpa disadari langkah kakimu akan mengikuti jejak kakinya. Betul? Ngerti enggak saudara? Nangkep ya? Kau akan tidak pernah menjadi orang yang tergoncangkan. Kau akan mengalami bagaimana hidup di atas berkat. Ya, gak ada pergumulan yang begitu menyusahkan. Padahal kalau dipikir-pikir, ya uang juga segitu, segala macam gitu saudara. Punya alasan untuk kita khawatir. Tapi frekuensimu sama dengan surga, kok sepertinya tidak ada pergumulan ya. Padahal juga gajinya cuma segitu-segitu gitu. Saya kok gak pusing ya. Saudara, kau sedang mengalami frekuensi surga. Amin. Yes. Nah, kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Baik. Kita baca sama-sama ya, ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu, saudara, jadi penolong yang lain itu ada di dalam hidupmu. Bahkan tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang tersembunyi dalam hidupmu, Roh Kudus tahu. Betul? Betul nggak saudara? Jadi saya bersyukur banget saudara. Kalau saya pergi mungkin ke konsultan saudara, psikolog lah. Mungkin kalau saya mengalami masalah, saya akan bercerita dulu. Dan dia akan memancing, karena dia belajar ilmu psikolog saudaraku ya, dia akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, betul nggak? Misalnya, kok kamu bisa pahit hati dengan suamimu atau dengan orang tuamu? Ada nggak peristiwa? Oh, saya ngomong saudara,
Kemudian dia memancing lagi pertanyaan, kalau gini-gini, dia kenapa? Karena dia ingin memberikan solusi ketika dia mendapatkan informasi banyak. Betul nggak? Kalau engkau pendiam, dia nggak bisa kasih solusi apa-apa. Betul nggak? Ngerti maksud saya ya? Kita mau pergi ke konsultan apa saudara? Karena dia nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kau punya penolong yang lain. Roh Kudus yang diam dalam hidupmu. Dia tahu apa yang tersembunyi dalam hidup. Amin. Jadi kalau dia menolong saudara, dia memberikan advice, dia memberikan hikmat, selalu jitu. Ngerti? Kau nggak perlu bicara panjang lebar. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan kebenaran. Dia akan memberikan hikmat. Betul enggak? Dia akan mengajar engkau. Dia akan mendidik engkau. Dia akan mempengaruhi engkau. Tanpa orang tahu saudara. Tapi Roh Kudus akan mengarahkan engkau. Dan engkau bilang, aku merdeka. Betul enggak saudara? Kenapa? Karena dia ada di dalam hidupmu. Hidupmu menjadi baitnya. Luar biasa saudara. Amin. Itulah yang membuat saudaraku, ketika kau tahu jati dirimu, kau mau diutus kemanapun, di hutan belantara. Ada banyak anak Tuhan saudara, ketika dia ada di komunitas yang luar biasa, dia menjadi luar biasa. Tapi kemudian dia keluar punya komunitas yang gak pas saudara, dia menjadi gak pas. Jadi hidupnya ditentukan oleh komunitas. Dia nggak ngerti jati diri. Seharusnya enggak, betul enggak? Karena kau bait Roh Kudus. Kalau kau terus ajak dia bergaul, kau ajak dia terus kau berikan. Buka hati itu zamanmu, ambil alih seluruh hidup. Kan begitu ya tadi pujiannya. Tuhan akan menolong, mengkondisikan Roh Kudus. Akan mempengaruhi hidupmu untuk kau haus lapar, taat kepada Tuhan. Dan akan mengalami frekuensi surga. Dan akan berkata, no pergumulan. Ya, saya beberapa akhir ini saudaraku, kan ini kalau lebaran gini lagi banyak film-film anak-anak Marvel kayak apalagi Superman ya kan, Aurel, Batman, betul nggak saudara? Ya. Jadi saudaraku kalau dia hidup di dalam dua dunia, betul nggak? Sama kayak kita kan? Iya kan? Kita ada di dunia roh dan kita ada di dunia lahir yang bersamaan, betul nggak? Ya kita sekarang bisa bertemu dengan Tuhan, kita dilawat. Orang lain belum tentu. Karena orang yang lahir baru hidup dalam dua dunia. Tuhan ingatin saya. Saudara Batman itu saudara kalau udah terdesak. Dia langsung ngerti gak saudara ya? Ada kekuatan yang langsung dia jadi Batman. Ya enggak? Kalau dia jadi Batman ya udah semua oke lah. Solusinya oke lah, betul gak? Ya. Kok mau jatuh dari jurang, musuh-musuh segede apa ya, gajah atau apa sama Batman sama Spiderman, kalah lah itu karena itu tokohnya saudara. Dan Tuhan ingetin saya seperti itu. Dia bilang, anakku sebenarnya kok nggak perlu pergumulan dalam hidup ini. Kenapa? Kalau ada pergumulan, pakai aja pakaian Batman, betul nggak? Bukan begitu maksudnya, gitu kan? Pakai Roh Kudus, amin. Sehingga kau bisa mengatasi semuanya. Saudara kalau saudara bilang saya nggak pernah bisa intim dengan Tuhan, bohong. Kenapa? Karena tubuhmu bait Roh Kudus. Gak jauh.